Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Wahyuningsih dengan NPM C1C022142. Nah, video ini saya buat sebagai tugas terakhir mata kuliah pengantar bisnis dengan materi proses pemasaran dan perilaku konsumen. Nah, pemasaran atau marketing adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi atau gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan atau organisasi. Nah, lingkungan pemasaran itu ada 5. Yang pertama, lingkungan politik hukum. Kegiatan-kegiatan politis baik luar negeri maupun domestik telah berpengaruh pada dunia usaha. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Perubahan nilai sosial mendorong perusahaan mengembangkan dan mempromosikan produk-produk baru baik berupa konsumen, individual maupun untuk pelanggan industri. Yang ketiga, lingkungan teknologi. Teknologi baru menciptakan barang-barang baru. Tentu saja membuat beberapa produk masih beredar menjadi kurang diminati dan beberapa produk baru mengubah nilai-nilai serta gaya hidup. Yang keempat, lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi menentukan pola pengeluaran konsumen di dunia usaha dan pemerintah. Yang kelima, lingkungan persaingan. Dalam lingkungan persaingan yang sengit, tenaga pemasaran harus meyakinkan pembeli bahwa mereka harus membeli produk mereka, bukannya membeli produk yang dijual yang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Dalam merencanakan dan melaksanakan strategi, para manajer perusahaan mengembangkan 4 komponen dasar atau 4P dari bauran pemasaran marketing, yaitu Produk pemasaran dimulai dengan produk, barang, jasa, atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian, menyusun dan mengembangkan produk-produk baru itu merupakan tantangan bagi para tenaga pemasaran yang harus selalu mempertimbangkan faktor perubahan teknologi, perubahan keinginan dan kebutuhan konsumen serta kondisi ekonomi. Yang kedua, penetapan harga. Memilih harga jual yang paling sesuai kadang-kadang merupakan tindakan penyeimbang. Yang ketiga, distribusi. Dalam bauran pemasaran, penempatan mengacu pada distribusi. Menempatkan produk ke outlet yang sesuai, seperti toko eceran, memerlukan keputusan mengenai sejumlah aktivitas distribusi. Yang keempat yaitu promosi. Komponen bauran pemasaran yang paling terlihat nyata adalah promosi, yang mengacu pada teknik-teknik mengomunikasikan informasi mengenai suatu produk melalui iklan, penjualan langsung, promosi penjualan. Selanjutnya yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu penelitian yang sistematis serta diawali dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan informasi, pengolahan informasi, hingga interpretasi dari hasil penelitian. Nah, proses riset itu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah perumusan kerangka teori. Di sini langkah-langkah penyelesaian masalah melalui riset akan dirumuskan lebih lanjut. Selanjutnya, formulasi desain riset. Riset yang akan dijalankan akan dimatangkan dalam tahapan ini agar bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya optimal. Keempat, aktivitas lapangan, yaitu pengumpulan data. Petugas riset akan terjun ke lapangan dan melakukan aktivitas pengumpulan data sesuai metode yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kelima, dilakukan persiapan serta analisis data. Data hasil riset di lapangan akan diolah dalam tahapan ini agar bisa disajikan dengan rapi. Yang terakhir, akan dibuat laporan marketing riset serta mempresentasikan hasil dari penelitian atau riset yang telah dijalankan. Nah, metode selanjutnya yaitu ada metode riset. Yang pertama, observasi. Observasi ini artinya mengamati dan mencatat perilaku konsumen. Yang kedua yaitu survei. Survei itu teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner atau berbagai macam pertanyaan. Yang ketiga, fokus group atau kelompok fokus, yaitu teknik riset pemasaran berupa sekelompok orang yang dikumpulkan, diberi permasalahan dan diminta untuk mendiskusikan secara mendalam.
Yang terakhir, eksperimen, yaitu teknik riset pemasaran yang mencoba untuk membandingkan respon orang yang sama atau orang yang serupa memiliki karakter yang mirip dalam kondisi yang dibuat berbeda. Nah, materi selanjutnya yaitu memahami perilaku konsumen. Faktor yang menentukan perilaku konsumen itu mengacu pada pemilihan, perolehan, dan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada berbagai proses yang terlibat dalam perilaku konsumen. Awalnya konsumen mencoba menemukan produk apa sih yang mereka konsumsi. Kemudian pemilihan produk hanya yang menjanjikan utilitas lebih besar. Setelah memilih produk, konsumen membuat perkiraan dana yang tersedia untuk membelinya. Akhirnya, konsumen melihat harga komoditas saat ini dan membuat keputusan tentang produk mana yang akan dikonsumsi. Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen seperti sosial budaya, pribadi, dan psikologis. Materi selanjutnya yaitu proses pembelian oleh konsumen. Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Nah, dalam perilaku konsumen tersebut, seorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan atas pembelian barang atau jasa tersebut. Beberapa tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen yaitu ada pengenalan masalah, pencarian informasi, mengevaluasi alternatif, keputusan pembelian proses, dan yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.